Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika seluruh manusia telah melewati dan menerima hasil perhitungan amalan di Yaumul Hisab, maka perjalanan selanjutnya adalah menuju As-Sirat untuk berjalan melalui di atasnya sebelum menuju surga, dan di antara mereka ada yang sebelumnya mampir dulu atau terjatuh ke dalam jurang neraka baru masuk ke surga. Jembatan As-Sirat tersebut dibentangkan di atas gelegak panasnya api neraka, agar semua manusia, baik kafir maupun muslim meniti di atasnya. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka, melainkan pasti mendatangi hal itu. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi rohmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surah Maryam ayat 71-72. Pada saat itu, akan melalui beberapa kejadian yaitu, di tengah jalan menuju As-Sirat, mereka melewati telaganya Nabi SAW lalu meminum airnya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku datang ke telaga, dan aku memberi mereka satu persatu minum dari airnya, sebagaimana seseorang memberi minum untanya. Mereka bertanya padaku, wahai Nabi Allah, apakah engkau pada waktu itu mengenali kami? Iya, jawabku, kalian mempunyai tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain, aku mengenali kalian, karena kalian datang dalam keadaan bercahaya bekas air wudhu. Lalu aku lihat ada sekelompok orang yang diusir dari telagaku, maka aku katakan, ya Allah, mereka para sahabatku. Malaikat berkata padaku, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 365 dalam bab Istibab Italatil Gurah wa Tahjil fil Wudu. Lalu apa yang dilakukan begitu sampai di jembatan As-Sirat? Ketika mereka telah sampai di jembatan, maka Allah membagi cahaya bagi masing-masing orang untuk menerangi jalan yang akan dilaluinya. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh Syaitan yang amat penipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 12-14. Hal itu juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, lalu selanjutnya, mereka diberi cahaya selaras dengan amal soleh yang pernah dikerjakannya. Di antara mereka, ada yang diberi cahaya tak ubahnya seperti gunung besar, yang berada di depannya. Di antaranya juga ada yang diberi cahaya, namun lebih kecil dari yang pertama. Di antara mereka ada yang dikasih cahaya seperti pohon kurma di sebelah kanannya, ada pula yang dikasih lebih kecil dari pohon kurma. Sampai kiranya ada seseorang yang dikasih cahaya sebesar jari jempol kaki, yang terkadang terang dan redup, tatkala terang ia berjalan dan bila redup ia pun berdiri menunggu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berada di depan mereka, melewati neraka sehingga menyisakan jejaknya, tajam bagaikan mata pedang dan sangat licin. Setelah itu Allah berkata, lewatlah kalian. Maka mereka semua melintasi sambil menggunakan cahayanya masing-masing. Sehingga ada di antara mereka, yang melintasinya cepat bagaikan kedipan mata, ada yang secepat halilintar, ada pula yang bagaikan awan, ada lagi yang seperti meteor, di antara mereka juga ada yang melintasi seperti angin, ada pula yang cepat bagaikan kuda, ada yang seperti larinya orang. Sampai ketika tiba gilirannya orang yang dikasih cahaya sejempol tadi melintasi As-Sirat, maka ia merangkak dengan wajah dan tangannya menyeret kakinya, dan terjuntai, sehingga kiri kanannya terbakar api.
Demikian seterusnya, hingga sampai di tepian. Maka tatkala sampai di tepian ia berdiri membalikkan badan sambil berkata, segala puji bagi Allah, yang telah menganugerahi hambanya, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun, ketika menyelamatkan diriku darinya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mujam Kabir 8 halaman 306, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 8903. Setelah pembagian cahaya selesai, baru mereka diizinkan untuk meniti jembatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-Sirot dibentangkan di punggung neraka jahanam, maka aku dan umatku adalah orang pertama yang dibolehkan untuk menitinya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mereka melainkan para rasul, sedangkan doanya para rasul pada saat itu adalah, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Sedangkan dari dalam jahanam api menyambar-yambar seperti duri sadan, yang merenggut manusia sesuai dengan amalannya, maka di antara mereka ada tegar dengan amalannya dan ada pula yang lolos. Hadis riwayat Bukhari nomor 6885, dalam bab, As-Sirot Jasru Jahanam. Di antara kaum muslimin yang melewati As-Sirot terbagi menjadi 3. Golongan pertama, yaitu ada yang melewati dengan mudah, selamat dan tanpa cacat sedikitpun. Golongan kedua, yaitu selamat namun terkoyak api. Mereka adalah orang-orang yang tersambar api neraka dan terkoyak oleh lidah api disebabkan lambatnya dia beramal ketika di dunia. Golongan ketiga, orang yang terjerumus ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai amalan yang dapat membantu dirinya, sehingga mereka tergelincir masuk ke dalam neraka. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian titian dibentangkan di atas neraka jahanam, lalu orang-orang beriman melewatinya, maka ada yang selamat tanpa cacat, namun ada yang terkoyak-koyak oleh api neraka, dan ada pula yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 472 Falam Bab, Marifatul Tarikir Ru'yah. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan manusia dan mengutus amanah dan rahim yang akan berdiri di sisi kiri dan kanan As-Sirot. Lalu melewati orang pertama dari kalian yang bagaikan burak kemudian seperti angin, lalu bagaikan hujan dan mereka melesat sesuai dengan amalannya. Sedangkan Nabi kalian berdiri di samping As-Sirot sambil berdoa, Ya Allah, selamatkan dirinya. Sampai akhirnya amalan hamba tidak sanggup lagi membantunya. Kemudian didatangkan seseorang yang tidak mampu melewati melainkan sambil merangkak. Beliau melanjutkan, sedangkan di sisi kiri kanan As-Sirot ada lidah-lidah api yang tergantung yang siap diperintah untuk menyambar. Maka ada yang terkoyak-koyak namun selamat dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 288 dalam bab, Adna Ahlil Jannah Manzilatan Fiha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat amalannya maka nasabnya tidak bisa membantu dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 7028 dalam bab, Fatlu Ijtima, ala tilawatil Quran wa zikr. Dalam hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terakhir yang masuk surga adalah seseorang yang terkadang bisa berjalan dan terkadang tergelincir, sehingga api terkadang menghanguskannya. Maka ketika dirinya mampu melintasinya, ia berpaling ke belakang seraya mengatakan, semoga orang yang telah menyelamatkanku darimu diberkahi, sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan pertama maupun yang paling akhir. Hadis riwayat Muslim nomor 481 dalam bab, Akhiru Ahli Nar Huruja. Manakala jembatan As-Sirot telah mereka lewati, kemudian Allah membiarkan mereka berkumpul pada suatu tempat, yang berada di antara surga dan neraka, yang bernama Kontara, menunggu izin masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menjelaskan akan hal tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang beriman telah mampu melewati neraka, mereka tertahan di Kintoro, sebuah tempat antara surga dan neraka. Mereka lalu diadili, akibat kedaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia, sampai bersih dan suci, baru setelah itu mereka diizinkan masuk surga. Maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara kalian lebih paham dengan rumahnya yang ada di surga daripada rumahnya sendiri ketika di dunia. Hadis riwayat Bukhari nomor 2260 dalam bab Kisyasyil Madalim. Namun ketika mereka telah mendapat izin masuk, mereka mendapati pintunya tertutup, lalu mereka pun sibuk meminta kepada para nabi syafaat agar memohon kepada Allah agar dibuka pintu surga. Hal itu sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kelak Allah akan mengumpulkan manusia, maka orang-orang beriman berdiri menunggu sehingga mereka berkumpul di dekat surga. Akhirnya mereka mendatangi Adam sembari mengatakan, "Wahai Bapa kami, mintakan kepada Allah agar pintu surga dibuka untuk kami." Beliau menjawab, "Tidaklah kalian dikeluarkan dari surga melainkan kesalahan bapakmu Adam. Aku tidak pantas untuk itu, pergilah kalian kepada anakku Ibrahim, kekasih Allah, alaihi salam." Rasulullah meneruskan, maka Ibrahim mengatakan, "Aku tidak pantas untuk itu, namun datanglah kepada Musa yang telah Allah ajak bicara langsung." Lalu mereka mendatangi Musa, dan beliau mengatakan, "Aku tidak layak untuk itu, tapi pergilah kalian kepada Isa, ia adalah kalimat dan ruhnya." Namun Isa juga mengatakan, "Aku tidak layak untuk itu, namun datanglah kalian kepada Muhammad, maka aku pun berdiri dan diizinkan untuk itu." Hadis riwayat Muslim nomor 288 dalam bab Adna Ahlil Jannah Manzilatan Fiha. Pintu surga pun dibuka, mereka terpukau melihat keindahannya. Setelah memasuki surga, terdengar suara panggilan, mengabarkan pada mereka akan kehidupan yang tiada kematian setelahnya, sehat tanpa dihampiri penyakit, senantiasa muda tidak pernah tua, bergelimang dengan kenikmatan. Hal itu tergambar jelas dalam firman Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Quran Surah Ad-Duhan ayat 56. Dan dalam ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar." Quran Surah Es-Saffat ayat 58-60. Dalam hadits disebutkan, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan terdengarlah seruan, kalian akan sehat tanpa sakit selama-lamanya, kalian akan hidup terus tanpa meninggal, kalian akan senantiasa muda tidak pernah tua, akan selalu mendapat nikmat tidak berputus asa selama-lamanya." Itulah firman Allah Ta'ala, dan diserukan kepada mereka, "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Hadis riwayat Muslim nomor 7336 dalam bab Fi Dawami Ahlil Jannah. Sungguh perjalanan yang pastinya sangat panjang dan mengerikan untuk melalui jembatan As-Sirat menuju surga yang diimpikan setiap manusia. Nabi Muhammad SAW menyatakan, bahwa jika saat melalui jembatan di atas neraka jahanam ini sedang berlangsung, seseorang tidak akan ingat orang lainnya baik istri, anak, maupun keluarga lainnya, sebab setiap manusia sibuk memikirkan keselamatannya masing-masing. Maka alangkah baiknya kita berusaha memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selamat ketika melintasi jembatan As-Sirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.